Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Meka Wardini dari kelas 2B Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, IAI Syarifuddin. Di sini saya akan menanggapi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosial. Dan bagaimana caranya kita akan mengetahui konsep dasar ekonomi Islam? Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari ilmu ekonomi sendiri. Ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Contohnya, seperti kita akan membeli barang. Kita akan membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Dan itu sudah mencerminkan tentang perilaku manusia yang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua, ketika kita melihat barang dan kita menyukai barang tersebut, lalu kita membelinya dengan keinginan kita, itu sudah mencerminkan tentang perilaku manusia dalam memuaskannya. Tetapi langkah lebih baiknya kita harus mementingkan kebutuhan kita terlebih dahulu daripada mementingkan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua yaitu mengetahui apa definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam yaitu sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sama seperti pengertian ilmu ekonomi sendiri, tetapi ekonomi Islam ditambahi dengan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosial. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Ekonomi sosial bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sama dengan ekonomi sosial sama dengan ekonomi kapitalis. Tetapi yang membedakan di sini yaitu ekonomi Islam. Ketika ekonomi kapitalis dan sosial itu sama, tetapi perbedaannya ada di ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Dari perbedaan dari kompetisinya, kalau yang Islam kompetisinya dikontrol dengan syariat Islam. Kalau kapitalis kompetisinya usaha bebas dan melahirkan monopoli. Kalau sosial tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Di ekonomi perbedaannya, di ekonomi Islam juga ada pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Dan yang kapitalis yaitu pengakuannya kepemilikan individu secara bebas. Dan yang sosial tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum. Tidak mengakui kepemilikan individu, hanya mengakui dan juga tidak mengakui semua alat produksi milik umum.
Dan yang keempat perbedaannya yaitu kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Kalau kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, hanya jasmani belaka. Tidak ada kesejahteraan bersifat rohani dan akal. Kalau sosial, kesejahteraannya bersifat jasmani dan jasmani belaka. Sama, tidak ada perbedaan di kesejahteraan antara kapitalis dan sosial. Di perbedaannya hanya di Islam yang bersifat jasmani, rohani, dan juga akal. Di perbedaan yang kelima yaitu di mekanisme. Islam menggunakan mekanisme pasar bekerja menurut muamalah. Yang kedua, kapitalis. Mekanismenya pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan yang ketiga, sosial. Perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Di sini yang perbedaan kelima yaitu ketiga ekonomi sendiri ini berbeda semua. Yang pertama, ekonomi Islam menggunakan mekanisme bekerja menurut muamalah, dan yang mekanisme kapitalis menurut pasar dibiarkan berjalan sendiri, dan yang terakhir sosial, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Di sana sosial dijalankan sesuai dengan perencanaan pemerintah, yang kapitalis berjalan sendiri, dan Islam berdasarkan muamalah. Dan yang selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu Al-Quran yang sudah dijelaskan di definisi, ada di definisi ekonomi Islam, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Itu semua empat sumber hukum ekonomi Islam itu adalah yang ada di definisi, yang sudah ada di definisi ekonomi Islam sendiri. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah. Kita harus percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Yang kedua yaitu asidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Kita sebagai pelaku ekonomi harus bersifat jujur dan juga tanggung jawab menanggung resiko apa yang sudah kita perbuat. Dan yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Jangan hanya mengakui hak milik individu, tetapi kita harus mengakui hak milik umum. Dan yang keempat yaitu keadilan. Kita sebagai pelaku ekonomi harus menempatkan keadilan di pelaksanaan ekonomi tersebut. Dan yang kelima yaitu al-tawazun. Al-tawazun yaitu keseimbangan antara rata kanan dan juga rata kiri. Kita tidak boleh, berarti keseimbangan kita harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh rata kanan dan juga tidak boleh rata kiri. Dan yang terakhir yaitu al-ta'awun, yaitu tolong menolong. Ketika ada pelaku ekonomi yang lain membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya dengan keikhlasan. Jangan hanya menolong saja, tetapi harus disertai dengan rasa ikhlas kita menolong pelaku yang lain, pelaku ekonomi yang lain. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip ekonomi bebas dari
maisir, gharar, dan riba. Yang pertama yaitu maisir. Apakah itu maisir? Maisir yaitu permainan adu nasib, adu kesempatan, dan adu ketangkasan di mana kemenangan seorang peserta tidak dapat dipastikan, sebab digantungkan kepada suatu keadaan di mana kemenangan salah satu peserta pada hakikatnya adalah kerugian bagi peserta yang lain. Kita jangan hanya memikirkan untuk memikirkan untuk kemenangan kita sendiri, dan kita akan berakibat akan merugikan peserta yang lain. Di ekonomi Islam sendiri, di ekonomi Islam sendiri yaitu kita dilarang dan dibebaskan dengan sifat maisir tersebut. Dan yang kedua yaitu gharar. Gharar adalah transaksi bila si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli atau si penjual tidak mengetahui apa yang ia jual. Kita sebagai pelaku ekonomi harus mengetahui apa yang kita jual dan harus bisa memberitahu kepada pembeli apa yang dia beli. Yang terakhir yaitu riba. Riba yaitu penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Kita tidak boleh melakukan bunga, tetapi kita boleh ketika kita meminjam dan kita memberi tambahan uang kepada seorang yang sudah meminjamkan uang kepada kita sebagai bentuk terima kasih atas apa yang dia sudah pinjamkan kepada kita. Itu boleh, tetapi ketika kita menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman, itu di ekonomi Islam dilarangnya. Tetapi ketika kita memberi uang lebih dengan rasa terima kasih, itu boleh-boleh saja. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi yang lain, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.